Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas gerak parabola. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Berarti ini adalah alfa ya. Dari kedudukan 0,400 meter dari tanah. Berarti X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 400. Ini Y0-nya ya. Ini X0-nya. Dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Berarti ini adalah V0 ya. Dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan tinggi maksimum. Berarti Y max yang dicapai peluru dihitung dari tanah. Kemudian, berapa jarak mendatar yang dicapai peluru ketika sampai di tanah? Berarti ini ditanya adalah X terjauh ya. Oke, coba kita langsung jawab. Nah, di sini posisi awalnya itu 0,400. Berarti X-nya itu di posisi 0 dan Y-nya di posisi 400. Berarti dengan kata lain, dia dilempar atau benda tersebut dilempar dari sebuah tempat yang ketinggiannya itu 400 meter. Jadi dari puncak ini dilempar sebuah benda dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Nah, ini sumbu X-nya ya. Ini adalah sumbu X. Lalu ada sumbu Y. Ini sumbu Y. Sudut elevasinya 30 derajat ya. Lalu benda ini akan bergerak seperti gerak parabola. Terus bendanya sampai lagi di bawah. Tapi ini masih belum tanah ya. Ini masih belum tanah. Nah, nanti bendanya akan jatuh sampai ke bawah, sampai tanah ya. Ini kita ambil garis lurus ya, ini tanah. Nah, yang ditanya berapa ini tinggi maksimumnya diukur dari tanah dan berapa jarak dari sini sampai ke bendanya ini. Ini adalah X terjauh. Ini Y max ya. Nah, seperti biasa, V0-nya kita proyeksikan dulu ke sumbu X menjadi V0X dan kita proyeksikan ke sumbu Y menjadi V0Y ya. Untuk memudahkan nanti perhitungan kita cari dulu V0X-nya berapa dan V0Y-nya berapa. V0X rumusnya adalah V0 cos alfa ya. Berarti V0-nya kita adalah 20, cos alfanya kita 30. Sama dengan 20 cos 30 itu berapa? 1/2 akar 3. Ya, berarti bagi 21 dibagi 2 10. Berarti ketemu hasilnya 10 akar 3. Oke, kita berikutnya cari V0Y. V0 sin alfa. Berarti 20 sin 30. 20 sin 30 berapa?
setengah ya. Jadi ketemu hasilnya 10 ya. Satuannya meter per sekon. Oke, kita bisa lanjut untuk menjawab pertanyaan yang A. Yang A ditanya adalah tinggi maksimum atau Ymax-nya. Rumus tinggi maksimum apa? Ymax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2 dikali G. V0-nya kita adalah 20 ya, berarti 20 kuadrat sin kuadrat alfa, berarti sin kuadrat 30 derajat per 2 kali G, berarti 2 kali 10. Dipangkatkan 2 itu 400, sin 30 itu setengah, berarti 1/2 pangkat 2 per 2 kali 10 itu 20 ya. Nolnya kita coret, dibagi 2 1, dibagi 2 20 ya. Berarti 20 dikali 1/4, ketemu berapa? 20 bagi 4 5 ya, berarti 5 meter. Tapi yang ditanya adalah tinggi maksimum yang dicapai peluru dihitung dari tanah. Nah, yang barusan kita temukan itu baru dari sini nih. Nah, yang ini aja, yang di bawah ini belum kita masukkan. Berarti tinggi maksimum jika dihitung dari tanah ya, Ymax dari tanah sama dengan 5 meter ditambah Y0 ya, tinggi awalnya tadi, berarti 5 ditambah Y0 nya tadi berapa? 400 ya, tambah 400, jadi hasilnya adalah 405 meter dari tanah. Oke, kita masuk ke B ya. Yang B ditanya adalah X terjauh. Nah, pada video sebelumnya kita mempunyai rumus singkat untuk X terjauh. Tapi pada soal kita ini kita nggak bisa menggunakan rumus singkat itu, karena bendanya kita perhatikan lagi, bendanya kita itu dilempar dari sebuah gedung atau sebuah tempat yang memiliki ketinggian. Nah, syarat untuk rumus singkat kemarin, bendanya harus dilempar dari tanah. Jadi kita nggak bisa menggunakan rumus singkat, kita harus menggunakan rumus yang biasa saja. Oke, syarat dari X terjauh ya, Y sama dengan 0. Kenapa? Karena X terjauh itu kan bendanya kita udah sampai tanah nih. Ketika dia mencapai tanah, berarti dia nggak mempunyai ketinggian. Jadi ketinggiannya 0 ya. Oke. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini. Y sama dengan Y0 plus V0Y dikali T min 1/2 GT kuadrat ya. Y nya kita 0, Y0 nya kita 400 ditambah V0Y. Tadi kita sudah cari di atas, V0Y nya kita 10 ya. 10 dikali T. Nah, T nya kita belum tahu, kita tulis saja T min
1/2 dikali G, 10 ya G-nya, dikali T kuadrat. 0 sama dengan 400 ditambah 10T min dibagi 21 dibagi 2, 5 ya. 5T kuadrat. Oke, ini bisa kita tulis menjadi kita pindahkan ke ruas kiri, bisa ya, berarti menjadi 5T kuadrat min 10T min 400 sama dengan 0. Kita sederhanakan, semuanya kita bagi 5. Ini 5T kuadrat dibagi 5 menjadi T kuadrat min 10T dibagi 5 menjadi 2T ya. 400 dibagi 5, 80 sama dengan 0 ya. Nah, untuk mencari T-nya bisa kita faktorkan. Ini seperti matematika ya. Ketika dia dikali, dia akan mendapatkan min 80, dan ketika dia dijumlah, dia akan mendapatkan min 2. Berapa? Kita bisa pakai min 10 dan 8. Jadi berarti T min 10 dan T plus 8 ya. Berarti kita bisa menemukan T-nya kita, T sama dengan 10 atau T sama dengan min 8. Nah, T itu kan waktu ya teman-teman. Waktu tidak mungkin negatif. Jadi yang kita gunakan adalah T sama dengan 10 sekon. Ya. Nah, yang ditanyakan X terjauh Kak, terus T ini buat apa gitu ya. Nah, T yang kita temukan ini adalah T untuk mencapai X terjauh gitu ya. Jadi untuk X terjauh kita bisa menggunakan rumus X sama dengan Vx dikali T gitu ya. Ini X terjauh, berarti T yang kita gunakan adalah T untuk X terjauh. Makanya kita harus mencari ini dulu tadi ya. Oke, berarti X terjauh sama dengan Vx. Nah, Vx itu sama dengan V0x ya, karena dia GLB. GLB kan V-nya sama, dikali TX terjauh. Langsung aja kita tulis angkanya aja ya, 10 ya. V0x berapa? Tadi V0x sudah kita cari di atas, 10 akar 3 ya. Berarti V0x nya kita adalah 10 akar 3 dikali T, T nya 10. Berarti ketemu 100 akar 3. Satuannya adalah meter. Oke, gampang ya. Tapi memang sedikit panjang karena kita nggak bisa menggunakan rumus singkat. Tapi kalau soalnya itu bendanya kita dilempar dari tanah, teman-teman bisa langsung menggunakan rumus singkat. Tapi kalau dilempar dari sebuah tempat yang memiliki ketinggian, teman-teman harus menggunakan rumus yang panjang ya. Oke, semoga bisa dimengerti. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.